Muhammad Qasim dan Imam Mahdi. Jadi kemarin saya dapat DM yang bertanya kepada saya apakah saya sudah mendengar berita tentang mimpi Muhammad Qasim. Terus terang saja saya belum pernah mendengar beritanya sampai dengan malam itu. Dan kemudian semalaman saya coba cari tahu tentang siapa ini Muhammad Qasim dan apa saja mimpi-mimpinya. Bagi yang baru dengar ini pertama kali, saya coba rangkumkan sedikit. Jadi Muhammad Qasim ini adalah seseorang yang berasal dari Pakistan yang kurang lebih selama 30 tahun dalam hidupnya mengaku selalu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi-mimpinya berkaitan dengan akhir zaman, mulai dari Perang Dunia Ketiga yang dalam mimpinya terjadi di tanah Arab, turunnya Nabi Isa alaihissalam, masa kejayaan umat muslim, sampai dengan Ya'juj Ma'juj. Dari yang saya tangkap, pesan utama yang coba Muhammad Qasim sampaikan adalah tentang kesyirikan, di mana di akhir zaman ini kesyirikan dapat mudah sekali kita jumpai di mana-mana, bahkan pada diri seorang muslim. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Apakah kita harus mempercayai sepenuhnya mimpi-mimpi dari Muhammad Qasim, atau kita harus mengecapnya sebagai sosok yang sedang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, sebagai utusan Allah? Karena ini yang menjadi banyak perdebatan. Dalam pandangan saya seperti ini, kita semua memiliki sumber yang sama, karena ruh kita semua berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Muhammad Qasim terhubung dengan Tuhan, saya terhubung dengan Tuhan, Anda terhubung dengan Tuhan, dan kita semua terhubung dengan Tuhan. Maka dari itu, dalam hidup ini kita akan selalu bertukar pesan satu sama lain. Nah, yang menjadi akar masalahnya adalah banyak orang yang kemudian terjebak pada figur sosok. Banyak orang yang terlalu sibuk mempermasalahkan siapa yang membawa pesannya dibandingkan dengan menggali makna dari pesannya. Apakah Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi? Apakah semua yang disampaikannya benar-benar berasal dari Allah? Singkirkan dulu sosoknya. Bebaskan cara berpikir kita dari kebutuhan untuk mengkultuskan. Karena selama perhatian kita masih tertuju pada siapa orangnya, kita tidak akan pernah benar-benar menangkap apa pesannya. Jangankan Muhammad Qasim, kita semua tanpa terkecuali adalah perantara pesan Tuhan. Karena ruh kita memiliki satu sumber yang sama. Dan apa yang berasal dari sumber yang sama pastilah saling terhubung. Kita ini ya seringkali menolak pesan hanya karena bentuknya tidak sesuai dengan doktrin yang kita pegang. Kita terbiasa mengira bahwa pesan Tuhan itu hanya boleh datang dari mimbar, dari tokoh, dan dari figur yang kita anggap sah secara agama. Dan kalau kita bicara soal kesyirikan di zaman ini tidak selalu berupa menyembah berhala. Kesyirikan hari ini lebih sering berbentuk menggantungkan keselamatan pada figur, menunggu sosok penyelamat, dan sibuk berdebat tentang siapa Mahdi tapi lupa menata hati sendiri. Sementara tauhid sejati itu bukan tentang siapa yang kita ikuti, tapi kepada siapa hati kita bersandar. Maka di sini sikap yang paling dewasa adalah singkirkan dulu sosoknya. Tidak menelan mentah-mentah pesannya, tapi juga tidak menolak mentah-mentah. Maknai pesan itu dengan membawanya kembali kepada Allah. Renungkan bahwa itu kembali ke dalam diri kita. Biarkan Allah yang menyempurnakan maknanya di dalam jiwa kita. Biarkan Allah yang menyingkap mana yang relevan dan mana yang perlu dilepas. Dan ini tidak berlaku untuk Muhammad Qasim saja, tapi juga untuk semua pembawa pesan yang kita jumpai dalam setiap jengkal kehidupan kita.